Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hana Desi Suryandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid? Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetakan. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Berikut akan kita bahas 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberi mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Yang kedua, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan preferensi gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat,
dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. 2. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Dapat berupa karangan, pidato, rekaman, atau sesuatu yang ada wujudnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kemudian berakar pada penilaian, menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Berpusat pada murid, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak dapat mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid, guru dapat menyusun visi guru penggerak dengan tahapan Bagja. Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dengan mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas, misalkan dengan membuat kesepakatan kelas, maka akan tercipta suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan aman untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia. Terima kasih.